Sebagai seorang YouTuber, kadangkala secara psikologis atau secara emosional kita mengalami fluktuatif atau naik turun. Semua itu terjadi karena permasalahan-permasalahan yang mendasar bisa jadi kita hadapi sebagai seorang YouTuber. Permasalahan-permasalahan mendasar seperti apa yang kita hadapi sebagai seorang YouTuber pemula? Ikuti ya video kali ini. Jangan di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Karena masih dalam suasana Idul Fitri, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Nah, melalui kesempatan kali ini saya kembali menyapa teman-teman. Saya ingin bicara tentang permasalahan-permasalahan yang mendasar yang kita alami sebagai seorang YouTuber. Permasalahan-permasalahan mendasar seperti apa ya yang sekiranya perlu kita kaji? Melalui sharing santai ini, saya berusaha untuk memaparkan yang mungkin bisa jadi yang saya rasakan ini sama dengan teman-teman yang dirasakan di sana. Nah, langsung saja ya teman-teman, permasalahan mendasar sebagai seorang YouTuber. Yang pertama, kondisi subscribe kita yang naik turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, seperti itu permasalahan mendasar. Karena sebagai YouTuber pemula, tak menutup kemungkinan kan kita mencari subscribe atau berusaha konten video kita itu diminati atau disenangi banyak orang, kan begitu. Sehingga dengan harapan subscribe kita bertambah. Nah, naik turunnya subscribe ini ya bisa jadi terjadi oleh semua kita sebagai YouTuber pemula, karena jumlah subscribe ini memang kondisinya sangat kita rindukan, begitu kan? Termasuk saya. Jadi teman-teman jangan segan ya untuk subscribe dan kemudian nyalakan tombol loncengnya. Nah, seperti itu. Nah, permasalahannya adalah bagaimana ya kita mensikapi permasalahan naik turunnya subscribe. Ya, kita kondisikan realitas ini sebagai sesuatu yang biasa saja, karena kita nggak mungkin kan memaksakan orang untuk supaya suka dengan channel kita. Kan bisa jadi orang yang tidak jadi subscribe itu tidak suka dengan channel kita karena dia tidak selera, dia kurang begitu menyukai konten yang kita buat atau kita miliki. Karena pada dasarnya, intinya kita tidak bisa memaksakan orang lain itu untuk selalu suka ya. Mungkin kurang cocok ya, kayak nonton TV nih misalnya. Trans 7 ini, Trans TV ini, TV One ini, Metro TV ini. Mungkin yang suka politik berbondong-bondong lari ke Metro TV dan TV One misalnya. Misalnya kalau suka semua usia, muda, tua tertampung semua, Trans 7 misalnya, seperti itu. Jadi sama dengan kondisi perchannel di dunia per-YouTubean, kira-kira ya seperti itu teman-teman. Jadi kata kuncinya ya sudahlah, kondisi naik turunnya subscribe itu kita apresiasi secara positif, karena kita tidak bisa menyenangkan banyak orang dan tidak bisa memaksakan orang untuk suka ke kita. Karena untuk menjadi suka itu juga perlu kita pahami berproses teman-teman. Jadi begitu, pelan-pelan sajalah, karena sesuatu yang mudah kita dapat, perginya pun semudah kita dapatkan. Jadi lebih baik berproses, alami saja. Siapa tahu suatu saat yang bersangkutan itu bisa subscribe kembali ke diri kita atau ke channel yang kita miliki. Ya, intinya begitu ya, naik turunnya subscribe gak usah dipikir ya, yang penting kita tetap berkarya, kata kuncinya begitu. Kemudian yang kedua, kita tidak pede dengan subscribe kita. Artinya begini nih, kalau kita pemula, misalnya katakanlah subscribe kita masih 67 atau di bawah 100, akhirnya kita nggak pede. Ini jujur juga, sempat saya alami loh teman-teman, subscribe sedikit, tapi kadangkala waktu pemula lupa juga karena lama nggak upload begitu ya. Kalau
saya membuat channel YouTube ini, saya awali membuat akun itu 2018 teman-teman. 2018 tuh kalau nggak salah saya upload satu video, terus kemudian tidak, ya maksudnya tidak upload atau tidak bikin video. Saya bikin lagi itu 2019, kalau nggak salah bulan November 2019 ya. Karena kebetulan bertepatan dengan ada kepentingan proses belajar mengajar, begitu ya ceritanya. Terus sampai kesininya insya Allah saya aktif, begitu ya. Sehingga yang video yang 1 tahun lewat itu sepertinya tidak terhitung, begitu ya ceritanya. Karena di sana itu jujur juga sih teman-teman, saya kan ada beberapa teman-teman yang chat ke channel saya melalui salah satu video yang mengatakan saya tidak pede dengan jumlah subscribe saya, jadi saya nggak share, saya tidak menggunakan komunitas media sosial karena nggak pede. Subscribe, kepemilikan subscribe yang tidak pede. Jujur juga ya, kembali ke cerita saya nih, saya dulu teman-teman sebelum 1000 itu saya diem aja ya, wis diem. Kemudian 100, 200, 300, 400, 500 diem saja ya, nggak ada bunyinya. Jujur juga tidak saya taruh di Facebook, tidak saya taruh di media sosial, ya diem. Sebetulnya cara ini salah sih teman-teman, tapi ya setiap kita kan punya pilihan ya. Ada beberapa karakter orang yang baru memulai bisa bersuara atau bisa berteriak-teriak. Kebetulan karakter saya itu lebih memilih kediaman, lebih berusaha menunjukkan bukti, sehingga itu menjadikan alasan saya tidak share link ketika di bawah 1000 subscribe. Tapi itu sekali lagi pilihan loh ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memiliki pilihan meskipun subscribe-nya belum 1000 tapi tetap melakukan share link atau promosi, yaitu hak teman-teman, karena memang idealnya ya seperti itu teman-teman. Itu kan cuma pilihan saya ya, karena saya jadi ingat kata-kata motivasi dari Jack Ma. Katanya sih informasinya sebelum kita berhasil memberikan nasihat, memberikan pitutur itu sama dengan seperti kentut gitu. Saya jadi ketawa-ketawa gitu ya, ada benernya juga sih. Orang berproses ini kendalanya luar biasa teman-teman, susah dipercaya. Kemudian itu kamu kan masih kecil, video apa masih seperti ini seperti itu. Nah disitulah sejatinya proses pembelajaran itu kalau menurut saya ya, ada benernya juga ya, karena justru berproses itu loh teman-teman. Jadi kembali ketidakpercayaan terhadap subscribe kita itu tergantung pilihannya teman-teman. Jadi takut dibully lah, terus kemudian takut diomongin yang negatif, ya sudah itu coba disingkirkan ya. Kalau memang teman-teman memilih jalur opsi tetap action meskipun subscribe-nya belum 1000 ya enggak apa-apa, itu kan cuma saya. Ya kalau saya jujur seperti itu ya. Teman-teman yang terdekat dengan saya mungkin ya, orang-orang yang terdekat lah tahu lah karakter saya seperti apa ya. Tapi itu tidak harus dilakukan oleh teman-teman. Bagi teman-teman yang berapapun subscribe-nya harus maju terus ya, seperti itu. Jadi tidak percaya diri terhadap subscribe itu juga permasalahan kita sebagai seorang YouTuber pemula. Kata kuncinya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu upload ya, upload video dan share link. Artinya begini teman-teman, ketika teman-teman melihat channel teman-teman, hasil uploadan video teman-teman yang baru diupload ya, itu kan tidak menutup kemungkinan jumlah berapa kali tontonnya minim, terus kemudian like-nya juga hampir tidak ada, komennya juga tidak ada. Nah itu bisa jadi kan menyulut kita, wah kok seperti ini ya. Oke seperti itu, tetapi teman-teman termasuk saya juga harus introspeksi diri. Video ini hanya sekadar di-upload atau memang kita upayakan melalui share link atau promosi di beberapa komunitas, Facebook, kemudian WhatsApp, Twitter dan lain-lain, tidak gitu. Kalau misalnya hanya di-upload saja ya, kemudian muncul di beranda saja, yang kita upayakan hanya di situ, ya tidak menutup kemungkinan jumlah kali tontonnya juga sedikit, terus kemudian like-nya hampir tidak ada, ya itu wajar. Ternyata beda loh teman-teman, kita upload saja tanpa kita ikhtiarkan,
promosi atau share link dengan upload yang kita komunikasikan atau promosikan. Yang jelas itu beda. Ternyata hasil interaksinya itu bagus yang kita share link atau kita komunikasikan ke beberapa media sosial yang kita miliki. Nanti bisa dicoba. Nah, artinya di sini ternyata ada bedanya gitu teman-teman. Saya pernah mencoba video yang saya miliki, coba sih enggak saya share kemana-mana, gimana hasilnya. Ya hasilnya seperti itu, berapa kali tontonnya rendah, like-nya nggak ada, komennya juga nggak ada, ya seperti itu. Yang jelas akan berbeda. Nanti coba teman-teman coba ya untuk permasalahan ini. Jadi intinya teman-teman upload dan komunikasikan atau promosikan di share link yang media sosial yang teman-teman miliki. Yang jelas beda. Coba diikhtiarkan di situ, karena ini mau nggak mau kan kadang mempengaruhi psikologis kita ya. Kok kenapa ya hasil uploadannya kok sepi, kenapa ya? Siapa tahu permasalahannya di situ. Coba setelah nonton video ini nanti di share link atau dikomunikasikan di komunitas dan media sosial yang teman-teman miliki. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, permasalahan mendasar sebagai kita sebagai seorang YouTuber pemula biasanya itu minder teman-teman. Biasanya kan di waktu longgar teman-teman mungkin lihat beranda kan, melihat channel-channel miliknya teman-teman, miliknya orang-orang gitu. Wah kok bagus ya, oh editnya kok bagus ya, terus kemudian penampilannya bagus, daya editannya bagus dan lain sebagainya. Itu tidak menutup kemungkinan kita minder kan, sama teman-teman. Ya saya rasakan juga seperti itu. Kayaknya aduh kok seperti ini ya. Nah, artinya di sini kita harus tergugah, kita harus bisa maju. Gimana ya bisa bikin sampul seperti itu atau tumbal seperti itu atau tombel atau apa itu ya. Seperti itu gimana ya cover ini supaya menarik. Nah, jadi kita gunakan sarana minder itu sebagai introspeksi diri kita supaya kita tuh mampu berinovasi dan berkreativitas supaya bisa seperti mereka. Mereka bisa, kenapa kita enggak? Lah dari mana supaya kita bisa? Ya dari belajar. Misalnya kita kan lihat tutorial milik teman YouTuber yang lainnya, gimana sih bikin sampel yang bagus itu untuk video kita supaya menarik dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana ya video kita supaya cepat ditonton orang. Oh, mengikuti kata kunci dan apa istilahnya tag dan seterusnya. Oh, kita gunakan seperti ini. Nah, video-video saya yang lama itu kan tidak ada kata kunci teman-teman. Kalau teman-teman melihat video-video ya yang akhir-akhir ini itu kan sudah ada kata kunci, ada tagnya dan sebagainya ya, seperti itu. Mungkin bisa ke sana. Jadi minder yang tidak berkepanjangan minder, tetapi bagaimana kita sempat berpikir kita harus berubah, kita harus berinovasi. Nah, salah satunya seperti itu melalui belajar yang sekiranya kita itu bisa seperti yang kita mau. Yang kita minder itu apa misalnya? Kalau minder itu tentang sampel atau cover ya kita belajar di situ. Terus kemudian kita ingin supaya kok video orang itu kok bisa ditonton berapa kali lah, ini kita belajar kenapa ya seperti itu kok bisa, saya harus seperti ini. Jadi minder di sini jangan minder yang berkepanjangan, yang tidak beralasan terus akhirnya kita mengundurkan diri jadi YouTuber. Saya sarankan jangan mengambil langkah seperti itu ya teman-teman. Jadi taklukkan namanya minder dengan kreativitas dan inovasi yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, permasalahan yang mendasar sebagai seorang YouTuber pemula yang sempat saya rasakan juga, itu tidak bisa ngomong di depan kamera, iya kan? Salah satunya itu, saya punya video bagaimana tips bisa berbicara lancar dan bagaimana bisa bicara di depan kamera. Kan sudah ya, tonton 2 video itu ya teman-teman. Nah, artinya biasanya kendalanya kan tidak bisa ngomong di depan kamera atau tidak lancar berbicara. Sebenarnya ada caranya teman-teman. Ada beberapa channel yang konten yang sekiranya kita miliki tidak harus kok kita yang ngomong di depan kamera seperti ini. Ada juga kan video yang sengaja kita setting ada tulisan dan kita yang bersuara kan menggunakan teknik seperti itu. Mungkin suatu saat saya akan bikin video yang berkaitan dengan kondisi keberadaan kita yang tidak harus di depan kamera. Itu ada beberapa konten yang sekiranya bisa kita fokuskan di sana.
Nah itu ya salah satunya, banyak kok kontennya teman-teman yang seperti itu. Misalnya dari video ya, kemudian hasil film, kita mengambil film Train of Busan atau The Flu atau apa tentang kegigian atau wabah COVID-19 atau apa, teman-teman bikin motivasi atau apa, tetapi kita ada suara tapi kita nggak harus pure tampil di depan kamera. Maksud saya seperti itu ya. Jadi artinya tidak ada alasan tidak percaya diri atau tidak lancar berbicara di muka umum atau di depan kamera itu, saya pikir bukan menjadikan alasan yang mendasar, karena kita masih bisa memikirkan menggunakan konten yang sekiranya bisa kita siasati, yang tidak mengharuskan diri kita di depan kamera. Maksud saya seperti itu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu permasalahan mendasar kita seorang YouTuber pemula itu yang keenam, biasanya itu kan teman-teman termasuk saya itu kan kehabisan ide teman-teman. Nah, terus kalau sudah kehabisan ide, mau bikin apa ya video-video untuk selanjutnya, yaitu dibikin santai saja. Teman-teman mau seperti apa, sesuai dengan apa ya, sekiranya tidak teman-teman tidak terbebani lah, tidak kehabisan ide seperti apa. Nah, misalnya nih, contohnya saya nih, hampir selama COVID-19 atau stay at home ini, saya akan lebih condong untuk membuat materi seputar per-YouTubean. Nah, kan seperti itu. Kemudian per-YouTubean terus gitu ya. Kemudian sebetulnya sih kita harus cukup menyadari ya teman-teman, namanya sebuah kesuksesan itu kan memang butuh ketelatenan, butuh ketekunan, butuh konsisten begitu ya. Di satu sisi YouTuber yang sudah jadi ya, katakanlah channelnya sudah besar, itu sebenarnya dibilang mereka kehabisan ide ya, iya juga sih. Lawang kontennya yang dibuat muter-muter, mulek-mulek ya itu aja gitu ya, di breakdown sini, diputar lagi nih, ini dari awal channel ada sampai ke sini ya, seperti itu sebetulnya begitu ya. Nah, artinya di sini untuk YouTuber pemula memang kita nggak sekelas mereka yang channelnya besar ya teman-teman. Karena kita perlu menyadari bahwa membuka jalan atau istilahnya apa ya, istilahnya memperkenalkan diri itu memang bukan perkara yang mudah teman-teman. Tapi bukan berarti kita harus pesimis, kita harus menyerah, jangan. Ya sudah, karena memang butuh berproses ya. Kemudian kalau yang sudah channelnya besar, meskipun ide setiap kali upload itu berbeda-beda, atau mungkin orang melihat ini sebenarnya nggak berbobot nih, sebenarnya nggak ada nilai kontribusinya ya. Kalau sudah besar ya hitungan katakanlah 3 menit yang lalu yang nonton sudah kadang ribuan kan begitu. Proses teman-teman, sabar ya, karena untuk bisa diterima itu butuh proses ya. Artinya di sini ya kita nikmati saja selama konten kreator video yang kita buat itu memberikan kontribusi yang baik gitu loh teman-teman. Memang sesuatu yang berorientasi mengajak kebaikan atau istilahnya memberikan inspirasi, motivasi itu memang nggak mudah membalikkan telapak tangan. Berbeda kalau misalnya orientasi kita, mohon maaf nih dalam tanda kutip, komentar apa ya negatif gitu ya. Nah kemudian bisa kemungkinan langsung direspon oleh audiens yang banyak, tapi banyak yang sesaat. Tentu kita kan berusaha bagaimana membentuk karakter channel kita itu menjadi kuat, tetapi mempunyai dasar landasan di sini, landasan konsep yang berkarakter, yang berorientasi membawa kebaikan audien kita, kan begitu teman-teman. Intinya ke sana lah. Kalau kita asal sih bisa ya sebenarnya. Kayak sekarang ini misalnya kan lagi di netizen sedang rame berbicara Indonesia terserah gitu ya, apa tagar terserah berkaitan dengan COVID-19. Kalau misalnya terserah itu sebenarnya ada konotasi positif negatif. Nah ini kalau saya bikin nanti satu video sendiri ya. Artinya begitu kan, ada orang yang berorientasi positif, ada yang negatif. Jadi maksud saya channel kita itu kita bangun berangkat dari sesuatu yang positif teman-teman. Positif itu yang bagaimana channel kita bangun tuh dengan karakter. Ibaratkan membangun rumah, bagaimana sih fondasi yang kita bangun tuh supaya kokoh dan kuat ya. Apa artinya video kita tuh meledak tetapi tidak mempunyai dasar karakter yang kuat. Nah itu yang saya katakan ibaratkan membangun rumah di atas pasir menjulang tinggi yang kemungkinan roboh itu sangat
sangat besar kemungkinan terjadi. Jadi saran saya, berangkat dari permasalahan-permasalahan mendasar tadi, tidak menjadikan diri kita itu pesimis, tetapi bagian daripada kita berinovasi, membangun channel ini demi kebaikan bersama. Selama itu berkarya demi kebaikan, ya kita maju saja. Kenapa tidak? Kan gitu. Karena memang dalam kehidupan ini kita tidak bebas dari masalah. Persoalannya adalah tinggal bagaimana kita mensikapi persoalan itu. Begitu teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga kajian sharing kita tentang permasalahan-permasalahan mendasar kita sebagai YouTuber pemula ini menjadikan akumulasi pemikiran kita bersama, menjadikan kita yang memiliki channel ini bisa berpikir arif dan dewasa dalam mensikapi permasalahan di dunia per-YouTubean ini, dengan menjadikan diri tetap semangat dan tetap berkarya. Seperti itu ya teman-teman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.